Halo, Assalamualaikum teman-teman Derkar Vlog. Apa kabar? Gue doain pastinya pada sehat keluarga. Hari ini dapat kesempatan yang luar biasa dari RMA Indonesia, di mana gue akhirnya bisa melakukan private testing untuk Ford Ranger Raptor, teman-teman. Wah, akhirnya dia akan segera meluncur ke Indonesia. Dan di saat testing ini, di bulan Desember ini, memang Ranger Raptor belum launching. Tapi dalam waktu dekat ya, akan segera launching dan pastinya juga teman-teman yang pada penasaran harganya, gue pun juga lagi nunggu, jadi kita tunggu aja untuk harganya. Hehe, belum apa-apa udah bahas harga. Nah teman-teman, Ford Ranger Raptor ini adalah versi medium size pickup dari Ford. Kalau yang full size-nya kita tahu itu adalah Ford Raptor ya, yang basicnya adalah F-150. Jadi kalau Ford Ranger Raptor dia di medium size, kalau yang Ford Raptor dia di full size teman-teman. Dan yang menariknya, jadi Ford Ranger Raptor ini hanya dijual di negara di mana negara tersebut tidak menjual Raptor. Ya, sebagai gantinya di negara yang nggak ada Raptor, dia tersedia dari Ford yaitu Ranger Raptor. Wah, ini menarik banget teman-teman. Pertama teman-teman, kalau kita bahas untuk desain eksteriornya, terutama di bagian muka. Memang mungkin buat sebagian orang nggak terlalu surprise atau kaget, karena memang Ranger Raptor ini udah dikenalkan di Thailand dari tahun 2018. Dan di Indonesia pun, ini juga masuk untuk body kitnya. Jadi buat teman-teman yang mau upgrade Ranger T6-nya ke muka Ranger Raptor, itu juga bisa. Itu dia yang bikin, mungkin dengan hadirnya Ranger Raptor ini, kalau kita ngomong secara desain, itu nggak terlalu bikin orang kaget ya. Karena emang mukanya udah cukup familiar. Dan kalau ditanya, apa aja sebenarnya yang beda dengan Ranger yang non-Raptor, kayak misalnya untuk grillnya, headlight, terus juga fender, terus juga untuk bumpernya dan beberapa bagian lain. Tapi yang utama teman-teman, justru yang bikin radikal adalah untuk di Ranger Raptor, ini ada over fendernya yang ngebikin si Ranger Raptor ini kurang lebih di tiap sisinya itu lebih lebar sekitar 7,5 cm. Dan itu didapat bukan dari sekedar kayak pakai velg yang celong atau dipakein adaptor ya pastinya ya. Enggak, kita akan bahas nanti untuk suspensi teman-teman. Dari samping yang beda misalnya dia ada footstep yang sekaligus rock slider. Jadi dia bukan cuma untuk pijakan kaki aja untuk masuk ke dalam, tapi juga dia untuk melindungi bagian bawah bodi kalau kita lagi off-road. Misalnya mentok ke batu atau ada tunggul pohon dan lain-lain itu dilindungi oleh rock slider ini. Ya, bahannya jadi emang dari besi dan langsung ke sasis teman-teman. Sementara kalau kita ngomong untuk baknya sebenarnya ukurannya sama dengan Ranger yang non-Raptor. Jadi untuk dimensi baknya sama, tapi yang membedakan dia ini untuk daya angkutnya memang tidak sebesar double cabin yang lain. Nah jadi kalau kita ngomongin buat daya angkutnya, di Ford Ranger Raptor ini kurang lebih sekitar 600 kilo. Sementara untuk kompetitor lain yang pada pakai merek daun kurang lebih sekitar 800-900 kilo. Nah kalau kita mau bandingin sebenarnya emang pastinya jauh, tapi kembali lagi menurut gua Ranger Raptor ini emang peruntukannya bukan untuk kerja, untuk yang bawa beban berat banget, melainkan lebih ke arah untuk orang yang mau menggunakan mobil untuk hobi yang mengincar performa tinggi teman-teman. Berikutnya teman-teman, kita akan ngebahas untuk suspensi, tapi kita akan bahas dulu untuk ban dan juga velgnya. Velgnya pastinya dia desainnya beda untuk yang Ranger Raptor, ini dia ringnya 17 teman-teman. Desainnya gue suka banget dan sangar banget dengan warna hitam gini ya. Tapi kalau kita ngomongin untuk bannya, ini yang juga nggak kalah spesial. Jadi dia pakai BF Goodrich yang AT, ukurannya 285/70. Ini berarti kurang lebih sekitar 33 inch. Dan ini lebih besar ketimbang kalau di Ranger yang non-Raptor ya. Yang ukurannya kurang lebih hampir 32 inch. Yang ini 33 inch. Dan bannya cukup premium, yaitu BF Goodrich. Ya, jadi bannya mau yang di Indonesia atau yang di luar negeri, Ranger Raptor-nya tetap menggunakan BFG AT teman-teman. Nah, sekarang kalau kita ngomongin untuk kaki-kakinya, ini dia. Ini yang menurut gua kasarannya bikin harganya cukup berbeda jauh dengan Ranger yang lainnya. Jadi dia pakai shocknya itu Fox Racing Shock. Ini tipenya yang internal bypass, di mana internal bypass ini adalah sistem shock yang emang udah didesain untuk off-road racing ya. Atau biasanya kalau di luar negeri untuk pakai desert racing, intinya dipakai balap off-road, ini dia shock ya. Dia modelnya coil over, bodinya 2,5 inch, cukup besar. Dan dia travelnya kurang lebih 30% lebih panjang daripada Ranger yang non-Raptor teman-teman.
Selain itu, selain ngomongin shock, kita kalau bahas buat double wishbone-nya, dia bahannya juga beda. Dia dari alloy, dia yang bagian bawahnya alloy, yang atasnya juga, yaitu yang upper armnya. Ini membuat nggak cuma lebih heavy duty, tapi buat handlingnya, terutama kita ngomong kecepatan tinggi di jalanan kasar, itu dia emang lebih bagus lagi. Dan itu dia teman-teman, ini lebih lebar si armnya atau double wishbone-nya dibandingkan Ranger yang non-Raptor. Sehingga dia bannya lebih keluar lagi. Tapi kenapa bannya keluarnya tetap rata body? Yaitu dia, karena di Ranger Raptor ada tambahan over fendernya ya. Jadi kalau misalnya yang Ranger Raptor segini, kalau Ranger yang lain itu kurang lebih segini, lebih masuk bannya ya, karena itu dia gardannya teman-teman. Jadi lanjut untuk suspensi belakang, kayak gue bilang tadi, yang belakangnya itu dia nggak pakai per daun, melainkan pakai per keong teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin di Ranger yang non-Raptor, itu masih per daun, kayak di Cap lain. Kalau di sini yang spesial, dia pakai per keong. Cuma itu dia, kekurangannya buat daya angkutnya di bak emang nggak sebesar yang pakai per daun teman-teman. Yang spesial adalah shock breaker juga sama, dia pakai Fox teman-teman. Dan ini sistemnya gue lihat bener-bener kayak buat dipakai balap off-road ya, atau speed off-road di Indonesia dikenalnya. Terus yang gue suka, gimana dia cara nge-weld ya, atau ngelas untuk di bagian mangkok atas ya, atau rumah si shock breakernya bener-bener rapi, menyatu banget ya, integrasinya bagus dengan sasis, dan bener-bener spesifikasinya kayak buat di balap speed off-road atau di off-road racing teman-teman. Nah selain itu, karena dia per keong, jadi dia ada link armnya. Nah itu dia, jadi udah seperti SUV ya, ada link armnya, dan ini sistemnya 4 link atau 4 link arm ya. 1, 2 di ujung kiri, terus di bagian 2 ada yang kecil, 3, terus 4 di sebelah kiri sana. Dan ada satu hal lagi yang menarik teman-teman, dan kayaknya ini juga masih banyak yang bertanya. Dengan sistem ini, dia kan ada Panhard ya. Ini dia Panhardnya. Tapi dia sebenarnya ada nama sistem khususnya, yaitu Watts Suspension atau Watts Link. Jadi dia Panhardnya itu modelnya ada pengaitnya ya, atau pengungkitnya di tengah. Ini diem, jadi dia muter gitu aja. Ini yang akan main naik turun. Jadi gue akan cerita sedikit teman-teman. Kalau kita pakai Panhard yang biasa, pas gardan turun, gardan itu akan lebih ngarah ke kiri. Pas naik akan lebih ngarah kanan. Tapi dengan model Watts Link kayak gini, dia gerakan gardan naik turunnya itu akan tetap rata ya. Jadi turunnya nggak agak melenceng ke kanan atau ke kiri gitu, tetap rata. Itu jadi yang bikin si handlingnya lagi lompat, lagi naik turun, travel suspensinya, dia tetap mudah dikendalikan. Oke, sekarang lanjut ke mesin teman-teman. Kalau ngomongin mesin, ini juga pakai mesin baru dari Ford teman-teman. Dan ini yang pertama di Indonesia masuk mesin diesel 2000 cc biturbo. Nah, mesin 4 silinder ini sebenarnya walaupun cc-nya hanya 2000, tapi dia secara tenaga cukup luar biasa. Kurang lebih sekitar 213 PS dan torsinya sekitar 500 Nm teman-teman. Nah sekarang muncul pertanyaan, waduh sayang banget nih, kenapa sekarang mesinnya 2000? Padahal yang dulu 3200 kan, dan itu tenaganya cukup besar teman-teman. Tapi jawabannya adalah, walaupun mesin ini dimensinya lebih kecil, secara spesifikasinya kalau kita ngelihat sih emang kayaknya tipis-tipis aja. Tapi ternyata mesin ini memang lebih bertenaga dari mesin Ford yang 3200 cc. Dan kalau menurut mereka seperti itu, berarti kurang lebih kita bisa ngedapetin tenaga yang besar dengan displacement ya, atau ukuran cc yang lebih kecil, dan pasti efisiensinya mesti bisa lebih bagus. Dan di satu sisi juga pastinya kalau kita ngomongin untuk kayak pajaknya gitu kan juga akan cukup berpengaruh teman-teman. Jadi gitu teman-teman, mesin ini terus dilanjut ke transmisi 10 speed. Wah ini tangan gua 5 yang lagi di sini, 10 speed. Nanti kita akan lihat ke dalam. Tapi overall secara mesin ini juga salah satu yang gua penasaran. Jadi nanti kita akan langsung cobain aja ya teman-teman, untuk sekedar test drive singkat dulu di hari ini. Oke, bismillah, assalamualaikum. Kita masuk ke dalam teman-teman, dan kita akan cek gimana bedanya untuk interiornya. Gua mau nyalain dulu AC-nya di sini biar agak enak kita reviewnya. Oke, nah
Jadi kalau kita ngomongin untuk interiornya di Raptor, sebenarnya yang paling membedakan pertama yaitu untuk joknya. Nah, ini dia. Joknya dia emang lebih sporty ya. Ada logo Raptornya di sini, yang sebelah masih diplastikin, tapi kurang lebih emang, wah, ini udah ada sarung tangan dan helm gua di sini. Geser dulu. Dia kurang lebih emang memberikan aksen yang sesuai dengan gen mobil ini ya. Jadi emang high performance. Duduknya aja dia kurang lebih kayak merasa lebih ke peluk ya badannya, teman-teman. Oke. Nah, terus lanjut lagi, kalau kita ngomongin buat bagian lain, setir yang ngebedain dia ada perforated leather ya. Jadi rasanya emang lebih sporty, lebih kayak mobil high performance. Ada garis merahnya di sini. Ini kalau teman-teman yang nggak tahu, jadi kalau balap garis merah di atas ini kurang lebih kayak berfungsi sebagai patokan, karena kita emang tahu pasti posisi setir lurus seperti ini, tapi kalau lagi balap dengan kita fokus ke bagian depan sana, kita cukup ngelihat sedikit di bagian sini untuk ketahuin setirnya lurus atau lagi agak berbelok, teman-teman. Terus dia ada pedal shift, bahannya dari magnesium nih kalau nggak salah, teman-teman. Ya pastinya dari kanan dan kiri ya. Jadi buat kita shifting atau ngoper dari sini juga sangat ngebantu. Dan dia modelnya ngikut ya pastinya ya. Soalnya ada juga mobil balap yang pedal shiftnya tetap diem walaupun setirnya ngebelok, teman-teman. Nah, lanjut lagi teman-teman. Buat transmisinya, kayak gue bilang tadi, dia otomatis 10 percepatan. Sekarang kalau ditanya dengan speednya yang semakin banyak seperti sekarang, sebenarnya manfaatnya apa gitu. Kan kita nggak ngoper sendiri, teman-teman. Jadi kita nggak usah takut yang namanya jadi repot karena speednya terlalu banyak. Kan ini diatur secara otomatis. Sebenarnya kalau speednya lebih banyak, itu dia keuntungannya adalah tenaga yang disalurkan itu bisa lebih sesuai. Dalam arti lebih sesuai untuk kebutuhan yang emang kita lagi perluin, teman-teman. Jadi kasarannya misalnya kalau misalnya kita punya 5 gear, kita punya 5 kondisi rasio yang berbeda. Tapi kalau 10 gear, kita punya 10 kondisi rasio yang berbeda. Itu berarti kita akan bisa lebih dapat yang spesifik. Anggap aja biasanya kita merasa kita lagi ada di gigi 2 terlalu tinggi, masuk gigi 3 terlalu rendah, terlalu berat gitu ya. Kita kayak butuh di antaranya gitu. Nah itu dia, kalau speednya banyak, enaknya kita tenaganya itu bisa tersalur lebih optimal sesuai kebutuhannya, teman-teman. Dan kalau untuk transfer case-nya, dia modelnya elektrik di sini. 2H seperti biasa, habis itu 4H untuk yang off-road ringan atau rata, dan 4L, teman-teman. Dan di atasnya, ini ada untuk traction control-nya, stability control-nya, terus ini ada untuk electric locker di bagian belakang, dan ada hill descent control. Nah, seperti biasa, teman-teman, kalau untuk locker, itu cara pakainya kita harus pindahin dulu ke 4L, baru lockernya bisa aktif. Jadi kalau gue lihat di situ, oke, gue harus pindahin dulu ke N sekarang. Nah, ini lagi progress. Oke, udah. Oh, ini sorry bentar. Ini kayaknya kap mesinnya tadi tutupnya kurang rata. Oke, ini udah 4L sekarang. Kalau gue nyalain lockernya di sini. Oke. Nah, dia udah ada di sini nih. Semoga kelihatan nih, teman-teman. Ya, jadi kurang lebih begitu sih, teman-teman. Kalau yang lainnya ngebedain paling aksennya aja kayak stitchingnya atau jahitan-jahitan di sini, terus di bagian door trim, dan juga kayak misalnya di boot sini ya, rem tangan, persneling, dan lain-lain. Tapi kalau ngomongin kabin, sebenarnya sih sama ya dengan kabin yang versi non Raptornya, teman-teman. Jadi lebih bedanya aksennya aja yang ada di dalam sini. Nah, selain itu teman-teman, satu hal lagi yang menarik adanya terrain management ya. Nah, terrain mode ini atau terrain management, dia ada pilihan yang normal, sport, terus ada yang grass, gravel, snow, harus di 4H, terus ada yang rock, ini di 4L, terus ada baha, dan ada mud sand, ini bisa di 4H atau di 4L. Yang spesial adalah baha, di mana di kondisi ini benar-benar istilahnya full powernya itu dikeluarkan, teman-teman ya. Jadi emang potensial sepenuhnya itu dikeluarin, potensi sepenuhnya. Jadi di bagian ini kita benar-benar bisa ngerasain tenaga mesin, terus juga karakter dari pengoperannya yang emang udah didesain untuk layaknya kita lagi yang namanya ikutan balapan baha ya, atau balapan off-road gitu, off-road racing.
Itu jadi tadi gua tinggal pindahinnya di mod di sini. Sementara kalau yang gravel bedanya apa, buat di pasir, yang di lumpur karakternya bedanya apa, tenang aja, itu nanti akan ada di video berikutnya nanti setelah gue udah dapat kesempatan untuk bisa review lengkap Ford Ranger Raptor ini. Ya udah, sekarang kita coba test drive ya teman-teman. Oke teman-teman, bismillah, kita nyobainnya pakai pedal shift ya. 2, 1, go! Asik banget handlingnya. Wah, kita potong dikit gravel. Cut lagi kanan sini. Oke, potong lagi sini. Gua nggak banyak berekspresi karena ngerasain banget feel-nya dari mulai mesin dan juga suspensinya, terutama dua hal itu ya. Udah cukup kan ya, tinggal kita dari bawah aja. Oke. Kita sambil shooting drone teman-teman di sini. Jadi ya, gua akan nyobain lagi 1 lap lagi atau 2 lap lagi karena menurut gua kayaknya tracknya terlalu pendek ya buat kita bisa bener-bener nyobain langsung semuanya. Tapi secara overall teman-teman, pertama gua pakai pedal shift di sini. Pedal shiftnya menurut gua posisinya cukup enak. Kadang-kadang kalau pedal shift gini masih suka agak mentok ke bagian buat sen ya. Tapi ini aman. Terus mesinnya, tenaganya sih menurut gua kalau misalnya dibilang kayak buat tarikan yang bener-bener ngejambak, wahnya tuh nggak bener-bener yang wah banget. Tapi jangan lupa ini adalah mobil dengan ban yang ukurannya cukup besar ya, 285/70. Tapi yang gua rasain banget, begitu gua nanti cobain di aspal, itu baru bener-bener bisa lebih sesuai. Tapi kalau gua kayak cuma di aspal tarikan lurus, menurut gua ya kayaknya rasanya nggak terlalu beda jauh. Tapi itu dia, kita akan coba lagi. Gue pengen ngerasain lebih jauh lagi ke beberapa bagian lainnya. Oke, bismillah. Oke teman-teman, ini yang berikutnya gue akan nyobain pakai 4L-nya dan gue masukin di vlognya. Sebenarnya di sini nggak terlalu akan berpengaruh banyak karena ya sekali lagi kita ini ngetesnya nih di permukaan aspal ya, beton ya. Jadi sebenarnya seru, tapi satu sisi kentang nih. Jadi rasanya gue justru nggak sabar untuk nanti pas begitu kita akan tes lengkap dan pastinya di habitatnya baru di tanah. Kalau di beton kayak gini ya kita sekedar untuk first drive dulu aja ya, first impressionnya dulu. Oke, ini udah 4L, gua akan pakai pedal shift lagi ngopernya, manual jadi. Oke, ready. Bismillah. Gua langsung masukinnya gigi 2 aja teman-teman, soalnya pakai low ya nih sekarang. Bismillah. 3, 2, 1. Gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5, gigi 6. Oke, turun gigi 4. Oke. Gigi 5, oh udah gigi 7, sorry. Gigi 6, gigi 7, gigi 8. Oke. Tiba-tiba di belokan terakhir ramai banget, banyak orang. Ya, tapi aman sih, tetap dalam kondisi yang aman soalnya sebenarnya jalurnya relatif lebar ya. Oke.